Oke, saya lagi beri tepuk tangan untuk Bapak Nugroho. Oh, selamat pagi semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya bagi kita semua. Baik, tadi udah dapat ini ya pembekalan dari Bapak Komisaris Dewan Direksi Pak Wahyu, kemudian Pak Rudi. Saya mau nambahkan aja, jadi diri sendiri, be yourself. Dalam tanda kutip, jadi diri sendiri yang positif. Ingat ya, Pak, saya mau jadi diri sendiri. Kamu narkoba, aku nggak narkoba. Kan beda, Pak. Ya boleh-boleh saja. Kamu narkoba mau jadi apa? Ya kan? Nah, jadi gali diri sendiri. Pada saat kalian sudah memutuskan, kita memutuskan, aku mau jadi nelayan. Ya jadilah nelayan yang profesional. Saya mau menjadi petani. Jadilah petani yang profesional. Sambil dilihat, ini jiwaku tidak. Berkarya itu tidak hanya karena kebetulan ini kita berbicara hospitality, tidak harus kerja di hotel. Kemarin disampaikan oleh Ibu Linda, hospitality bisa jadi kerja di travel, bisa jadi di buka usaha menjadi entrepreneur art shop, ya kan? Bisa jadi penyewaan mobil, macam semuanya banyak. Jadi intinya kalian mau jadi apa itu dulu. Kalau mulai detik hari ini teman-teman yang ada di depan saya belum tahu, belum memilih, aku mau jadi apa? Aku mau jadi apa sih? Ya kan? Siapa namanya? Fiesta. Kayak merek ini ya. Beda. Dia berani beda. Fiesta. Ya kan? Terus Karin, Meta, Pus, Rosita. Kalau saya mengenalnya Mas Sita. Tahu nggak Mas Sita? Pak Mercon, tahu nggak Mas Sita, Pak Mercon? Studio 2. Saya, Pak. Hah? Saya Mas Sita, Pak. Mas Sita, makan sisa tamu. Sampai yang itu ya. Jangan ya. Itu pede banget sampai ini. Iya, itu biasanya housekeeping, engineering. Wih, sop buntut habis dipesan tamu udah selesai masih ada sisa. Tak cukup, bahaya ya. Ada perilaku-perilaku seperti itu, tapi hotelier jangan ya. Kan nggak tahu kalau ternyata yang makan itu kena C19, salam lah. Ya nggak? Bukan C95 kaos itu. Ya, jadi ada istilah-istilah begitu. Tapi kalian kalau nanti menjadi insan pariwisata berjiwa hotelier jangan. Profesional itu penting. Ya kan, umur kalian kan pasti mungkin ada yang setengah dari saya. Andre mungkin sepantaran, ya kan. Tapi dia berjiwa muda loh, bener ada di sini loh. Terus mengikuti terus, kalau dia tidak berjiwa muda, mungkin udah skip kemarin ya. Ya, udah lari dia dari tanggung jawab. Gimana? Nah, sering dengar milenial. Jadi jadilah milenial yang benar. Ya kan, kita, umur saya udah kepala 4, ekornya udah 2. Nah kalian masih belum, kita tergantung sama kalian. Bangsa ini, negara ini, Lombok ini, tergantung teman-teman semua yang ada di sini. Ya, jadi betul tadi, lo mau jadi apa? Kalau lo nggak ngerti sampai dengan hari ini mau jadi apa, ya belum terlambat lah ya, belum terlambat. Di set, nanti pulang dari sini mimpi dulu. Aku mau jadi A, aku mau jadi B, aku mau jadi C. Kalau kalian sudah memutuskan saya mau jadi apa, tekunin itu. Ya kan, catat kalau perlu. Ya, kembali ke laptop. Ya, baik. Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang front office ya. Kenapa saya di paling terakhir? Front office muara dari semuanya dan awal dari semuanya dan ending dari semuanya. Dre, orang pertama kali ketemu di hotel itu ketemu siapa? Front office? Enggak lah. Security bener. Nah, security. Jadi jangan dikira posisi jabatan security itu kelas bawah, enggak. Kalau security-nya tampangnya preman hatinya Rinto, pasti senang. Selamat pagi Pak, selamat datang di
Prempak Hotel Lombok and Convention ya kan? Mari Pak, bisa kami bantu. Nah kalau dia, pagi Pak, mau kemana? Susah. Nggak bisa, namanya aja hospitality keramah tamahan. Tapi juga jangan, selamat pagi Pak. Nggak boleh itu. Mantan itu di Studio 3 itu tadi. Ada nggak di daerah sini yang kayak gitu? Daerahnya, lo jangan tunjuk-tunjuk, tunjuk tuh kan gini, sebenarnya tiganya ke sini. Nah, ya intermezzo ya. Front office. Kembali, tadi saya bilang front office itu awal dan ending. Siapa yang pernah ingat iklan kesan pertama selalu menggoda, selebihnya terserah Anda. Oh berarti ini umurnya di era itu. Gitu. Iklan apa? Axe. Tahu nggak? Parfum, cologne itu. Itu benar. Terus siapa yang pernah dengar iklan ku tahu yang ku mau? Ku tahu yang ku mau. Sprite. Kalau kalian udah tahu apa yang kalian mau, insya Allah berhasil. Kalau kalian belum tahu apa yang kalian mau jadi apa? Gak jelas. Ya enggak? Ya, front office boleh ke sorry. Ya, itulah lawak ya kayak gini nih. Ya. Diawali dari pengertian front office. Nggak usah dicatat. Diingat-ingat di kepala anak muda. Ya kan? Orang Asia itu memiliki daya ingat itu 5+2. Orang luar negeri mungkin 7+2. 5+2. Pengertian front office. Ya kan? Front office dari kata bahasa Inggris, ya kan? Front, nah atau artinya depan, dan office artinya kantor. Kalau secara harfiah diartikan bahwa kantor yang ada di depan. Ya kan? Front office makanya letaknya di depan. Sebelum saya lanjutkan, semuanya pernah masuk hotel belum? Masuk loh ya. Bukan check-in. Kalau numpang lewat, nah nanti masuk aja. Jangan takut. Masuk aja ke hotel. Mas, Mbak, selamat pagi. Saya boleh showing room, lihat kamar? Nggak beli nggak apa-apa, orang pengen lihat-lihat tuh. Nggak nginep nggak apa-apa. Jadi jangan pernah rendah diri, rendah hati wajib. Ya boleh yang belum pernah, kan hotel banyak, ada hotel di mana banyak kan di Lombok ini. Masuk aja, pasti dilayani dengan bagus. Nah pada saat kalian masuk ke hotel, lihat kantor depannya front office. Kalau resepsinya cembetut, cocok ini jadi orang front office ya kan? Masuk aja mulai hari ini. Datang mau nanya apalah, pura-pura jadi tamu lah dan sebagainya. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman ini menjadi hotelier, punya kesempatan bekerja di hotel ataupun hospitality sudah tahu. Oh begini dong melayani tamu tuh kan? Kemarin Ibu Linda menyampaikan orang yang mau kerja di hospitality harus mempunyai jiwa melayani. Ingat ya. Nah, brand besar mengatakan, we are ladies and gentlemen to serve ladies and gentlemen, but we are not servant. Apa artinya? Sastra Inggris apa? Kamu? Yang kemarin kuliah ya? Kamu kan? Kuliah di Unram ya? Siapa? Haris ya? We are ladies and gentlemen, we serving you, but we are not. We are ladies and gentlemen, we serving ladies and gentlemen, but we are not servant. Itu brand besar menggunakan sampai seperti itu. Kita tuh ladies and gentlemen, melayani ladies and gentlemen juga, tapi kita bukan pembantu lo, ya kan? Jadi artinya mitra tadi, mitra hotel dan sebagainya dan sebagainya. Studio 2, Studio 3 masih nyimak ya, Pak Muharram? Masih Pak, masih. Alhamdulillah masih berada di jalan yang benar semuanya. Ya kan? Balik lagi ke front office tadi. Jadi kantor atau section yang ada di paling depan. Kenapa tadi saya sebutkan yang pertama dan yang terakhir? Nanti saya lanjutkan ya. Kemudian sehingga karena letaknya berada di depan, area ini menjadi area yang paling sibuk. Front office ini ibarat kata gudang lah. Orang bilang customer service. Ada komplain di housekeeping, larinya ke front office. Ada komplain di engineering, larinya ke front office. Jadi orang yang bekerja di sini
Di front office itu harus orang-orang yang handal. Orang-orang yang harus bisa sempol. Ini sebelah kanan saya sepertinya penggemar sempol ayam. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di front office orang yang harus selalu senyum. Cantik itu relatif. Aku nggak mau lanjutin belakangnya. Cantik itu relatif. Semua orang bisa cantik. Ya kan Ibu Dinda sampaikan seperti itu. Kembali ke inner beauty. Cantik itu relatif. Kalau orangnya bisa membawa diri, bisa berpenampilan yang baik, akan timbul itu. Ganteng itu juga relatif. Tapi jelek, mutlak. Ya kan, ganteng-ganteng kok serigala, gimana? Ya, tempat yang paling sangat sibuk. Juga disebut kadang-kadang yang bekerja di front office itu guest service. Melayani tamu dan sebagainya, ya kan? Karena area pelayanan tamu yang bertugas di sana biasa disebut dengan guest service agent atau frontliner. Nah, itu tadi dia wajib memberikan kesan yang paling utama. Begitu datang diterima oleh siapa namanya? Dewi, Dian, Andre udah tahu. Kamu siapa namanya? Sani, Mas Ignas, oh yang dari ini bro ya? Wah, lulusan tahun berapa? Baru kemarin. Kamu kos di mana? Di daerah Unmer sana, di Noyo atau kemana? Di Noyo ya? Kok tahu? Saya lama di Malang. Saya juga lulusan Malang, Universitas Gajayana, Joyo Grand. Wah, kamu bilang orang Malang lama ini. Berarti dia jangan-jangan mainnya di Noyo kampus, di Noyo kampus. Oh Batu ya? Oh Tretes ya? Sewa yang gini-gini dong. Tanya dia, tahu dia. Ya baik saya lanjutkan. Kemudian, nah Pak di front office itu apa ya? Sectionnya apa? Bagiannya itu apa aja di sana? Ada namanya telepon operator. Bagian yang terima telepon. Ada juga reservasi. Tempat orang yang biasa menerima pemesanan kamar. Ada resepsionis, ada front desk agent, macam-macam. Namanya disesuaikan dengan di mana hotel itu mempunyai kebijakan atau policy. Tapi secara umum disebutnya resepsionis ya kan? Reception. Ada bell service. Kalau orang Jawa nggak bisa bilang bellboy, bilangnya bellboy. Bellboy gitu kan? Bellboy. Kemudian ada concierge, ada lagi, ini apa? Karena saya minus jadi nggak kelihatan ya. Kalau dari jauh malah kelihatan. Guest relation, ada duty manager dan sebagainya. Nah baru kita, apa sih tugasnya mereka? Teman-teman ini, ngapain aja, ngapain banyak sekali. Telepon operator misalkan yang paling utama. Dia juga orang pertama kali berinteraksi dengan tamu atau calon customer. Pada saat calon customer itu melakukan komunikasi melalui telepon. Ya kan? Sekarang cara berkomunikasi selain melalui telepon, lewat aplikasi WhatsApp, lewat Line, lewat sinyal, macam-macam lah ya, lewat email. Zaman dahulu kita mendengar faksimil, pernah dengar? Nah, udah ketinggalan kan sekarang, mesinnya jogrok, harganya mahal, nggak kepake. Sekarang orang langsung dulu SMS, ya kan? Nah sekarang pakai WA, macam-macam. Jadi era digital komunikasi, era kalian anak milenial itu, kalian harus tentukan mau jadi apa sih? Kembali lagi mau jadi telepon operator, mau jadi reservasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan. Terus, nah sekuen, sama di housekeeping, kemudian di F&B, itu ada sekuen service. Pertama-tama tadi, mulai dari mana? Ya kan? Orang yang mau pesan kamar, tentunya harus melalui pemesanan. Kalau kalian mau GoFood, siapa yang member GoFood dan GrabFood di sini?
Ada kan? Pesan dulu kan? Iya. Kalau operator kan di sana kita sekarang namanya reservation. Bahasa internasionalnya clerk. Penerima pesanan. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Kalau orang udah pesan kamar atau pesan restoran, kalau mau pesan restoran kan harus di blocking tuh. Kalau pesan restoran, pesan tempat duduk, meja kan. Nah terus kalau pesan kamar ya, pesan kamarnya itu di set, di blok istilahnya. Nomor kamarnya, jenis kamarnya, tipe kamarnya dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan oleh reservation, bisa juga dilakukan oleh resepsionis. Kemarin disampaikan era sekarang karena era digital kemudian kita harus multitasking. Wajib satu orang bisa mengerjakan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini bisa dilakukan satu orang. Makanya disebut ada namanya front desk agent. Agen itu kan bisa melakukan kan, agen koran, agen macam-macam kan, ada agen aqua, ada agen gas dan sebagainya. Agent itu melebihi dari satu melakukan pekerjaannya. Nah, disebut front desk agent. Kembali saya ingatkan bahwasanya nama jabatan ini tergantung dari manajemen hotel. Bagaimana? Kalau dia pingin simply, ya benar kan pekerjaan 2 orang bisa dikerjakan 1 orang. Ya, sekuennya lagi apa? Setelah diterima pesanannya udah lengkap, alamat emailnya udah lengkap, datanglah dia ke hotel. Tadi yang disampaikan Pak Wahyu, doorman. Ngapain sih di hotel ada juga orang yang bukain pintu aja harus dibukain. Ya kan, karena memang dari awal hospitality itu keramataman. Semua dilayani. Ya kan? Sesuai dengan perkembangan zaman, masa bukain pintu ya harus dibukain orang sih. Emang nggak ada pekerjaan yang lebih mulia. Bukain pintu mulia loh. Cuman kan kalau orang sekolahnya tinggi-tinggi cuman bukain pintu itu kan sayang ya nggak? Ya kesini akhirnya posisi ini makin lama makin ditiadakan di hotel, ya kan? Karena ada namanya pintu yang sudah sliding otomatis dan sebagainya. Biasanya pekerjaan ini juga dirangkap oleh bellboy. Dia sebagai doorman, dia sebagai bellboy, dia sebagai concierge dan sebagainya. Nah setelah datang, ya kan, sampailah dia ke hotel. Proses check in. Belum masuk kok udah keluar, gimana ini? Ya check in dulu ya, Rosita ya. Ya check in dulu, proses check in. Setelah proses check in lanjut di handle oleh posisi namanya resepsionis. Nah, orang check-in nginep di hotel, ada yang makan, ada yang nggak makan, dan sebagainya. Proses apa? Bill. Settlement breach, inilah yang disebut proses check-out. Siapa yang menghandle, Pak? Ya kan, ada front office kasir, hotel besar, dan biasanya ada yang namanya kasir itu tersendiri. Nah, sekarang banyak juga namanya disebutlah front desk agent tadi. Dia bisa menghandle 1, 2, 3 pekerjaan, 4 pekerjaan. Karena apa? Semakin besar hotelnya, kalau penanganannya cukup, jadi perlu orang yang banyak. Kalau kita berbicara orang banyak, resourcesnya banyak, biayanya juga banyak bukan? Nah, jadi teman-teman, kalau Anda nanti bisa berkesempatan menjadi hotelier, harus minimal memiliki bidang-bidang pekerjaan yang lebih daripada 1. Pak, saya bisanya begini aja, boleh? Boleh. Tapi kemungkinan tidak akan dipakai karena ini aja, gitu loh. Kalau di hotel harus multitasking. Semua bisa, Pak nggak bisa fokus, bisa. Karena semua ini pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada yang namanya standard operating prosedur atau SOP-nya. Jadi tidak ada SOP yang bertumpang tindih atau berselingkungan. Ya, kemudian proses selanjutnya adalah settlement guest. Kalau prosesnya check-in, jadi diantar oleh bellboy mengantar barangnya sampai ke kamar. Kadang-kadang kalau di mana? Di bandara namanya porter, angkut barang kan. Kalau di pasar namanya kulipanggul. Kalau di hotel namanya bellboy. Ya, keren ya namanya ya. Nah,
Tukang cuci piring di hotel siapa namanya? Steward. Woi, sekretaris katanya. Steward ya kan? Namanya keren-keren ya. Ya, tapi pekerjaan itu mulia tidak? Mulia, tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Mencuri aja kadang mulia kok, karena buat anak istrinya. Anak istrinya kelaparan, karena pada saat itu dia mencuri, habis itu insaf, bertobat, besok mencuri lagi. Canda ya. Semua pekerjaan mulia. Bagaimana tinggal niatnya atau nawaitunya. Ya enggak? Semuanya dimulai dari niat nawaitu. Ya kan? Kemudian di prosesnya. Pada saat dia sudah selesai check-in namanya bellboy, pada saat dia keluar check out namanya prosesnya check out. Baik, sampai di sini ya saya lanjutkan. Terus sekuennya apa lagi Pak? Setelah tamu check-in, apa yang harus dilakukan reception? Update profile, namanya si Hanif. Bener ya tadi ya? Hanif, alamat, umur, tanggal lahir, email, nomor telepon. Ya kan? Nah itu dicatat, dilengkapin. Kenapa? Kalau nggak lengkap, jikalau terjadi apa-apa, hotel yang disalahkan. Maaf ya terjadi, mungkin dia pingsan, atau mungkin dia meninggal, amit-amit ya. Kita punya datanya semua. Pak kalau begitu, hotel itu memiliki data profil para tamunya dengan lengkap? Iya pasti. Nanti ada di sesi terakhir sampaikan namanya skipper. Nah catat aja dulu ya, apa itu skipper, nanti saya jelaskan. Proses selanjutnya adalah, kalau dia sudah tadi prosesnya adalah guest folio. Guest folio itu apa sih Pak? Bill ya kan. Bill aja namanya jadi guest folio Pak. Ya. Nah itulah uniknya hospitality. Sama aja bond Pak, ya kan? Bond, bill, guest folio. Guest folio itu nanti jelasin juga di belakang. Bill lah istilahnya. Kan sama Pak. Bond pembelanjaan, bill pembelanjaan dan sebagainya. Saya lanjutkan ya. Attending guard service adalah front office atau housekeeping staff. Kemudian update cash account atau preparing billing statement tadi dilakukan oleh front desk agent atau resepsionis atau reception kasir. Nah sekarang sebagian besar hotel kasir itu sudah direduce. Artinya dijadikan satu pekerjaannya dilakukan oleh namanya front desk agent. Jadi dia bisa jadi reservasi, menerima pemesanan, mencekinkan dan mencekoutkan. Itu tadi multitasking. Jadi sekarang kalau orang hanya bisa mengerjakan pekerjaan satu, ya kan? Itu ya boleh-boleh saja. Tapi orang akan mencari orang yang bisa mengerjakan pekerjaan 2 sampai 3. 3 pekerjaan bisa jadi satu, punya kemampuan itu. Makanya update lah kemampuan. Belajar tidak harus di bangku sekolah, ini kan bagian daripada belajar. Saya sharing ilmu kepada teman-teman. Karena kebetulan saya lahir lebih dulu, saya memahaminya lebih dulu ya kan. Kalau kalian lahir lebih dulu dari saya kan saya yang duduk di situ. Benar nggak? Harusnya kamu di sini, Andre. Nah, Andre di sini, belajar kita. Ya kan? Bisa dari YouTube, bisa dari internet, semua. Jadi kalau zaman sekarang bilang, aku nggak punya waktu, nanti dicabut sama Tuhan waktunya baru bingung lah kalian. Kamu bilang aja punya waktu, ya udah besok kamu tak cabut ya, kamu tak kembalikan ke rumah masa depan itu, 2x1. Nah, ya kan? Waktu itu apa sih? Waktu itu tunda limit. Apapun yang bisa kita kerjakan, makanya manfaatin waktu. Benar-benar manfaatin waktu. Kita nggak tahu, abis ini ngapain, besok saya mati nggak ngerti juga. Jadi manfaatin waktu semaksimal mungkin. Saya lanjutkan ya. Nah ini adalah bagian daripada sekuen, urut-urutan kerja yang terjadi di front office tentunya. Saya lanjutkan. Nah Pak, front office itu fungsi dan tugasnya apa? Secara umum, Pak Muharram, ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup Pak, terdengar jelas semuanya. Oh ya udah lapar kayaknya sampean ini ya. Studio 3 masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, satu adalah melakukan penjualan kamar. Kamar kok dijual? Istilahnya. Tapi memang begitu. Padahal kan hotel kamarnya nggak dijual kan? Disewa ya, ya nggak? Disewa harian, mingguan, bulanan.
Nah, melakukan penjualan kamar. Siapa yang melakukan penjualan kamar nih kira-kira? Reception boleh. Sales melakukan penjualan kamar. Ya. Terus yang kedua, fungsi dan tugas lain-lainnya adalah menyampaikan segala informasi yang tadi saya bilang. Mas, mau tanya kalau pesan makanan di mana? Ya kan? Nah, kalau mau nge-gym di mana? Semua pusatnya di front office. Karena kantor paling depan dan paling gampang kan nggak mungkin nyari langsung housekeepingnya mana. Kalau orang sudah pernah menginap di hotel, dia sudah tahu, jadi dia tahu bagaimana kalau saya mau laundry, saya minta kamar saya dibersihkan, dia akan pencet tombol di telepon itu adalah housekeeping. Tapi kalau tidak tahu, ya paling-paling teleponnya ke operator atau ke resepsionis. Bahkan sekarang di hotel-hotel bintang 5, hotel besar itu sudah tidak langsung ke direct. Dia akan langsung ke namanya guest service. Jadi semua ke satu orang itu. Ya, jadi teman-teman jangan heran, makanya supaya tahu, masuk aja ke hotel, nggak perlu takut dan nggak perlu minder. Ya kan? Masuk aja yang ke hotel. Gitu. Terus mengurus pembayaran tamu salah satunya. Menyusun riwayat kunjungan tamu tadi guys, profil ya kan. Siapa Dewi, namanya Dewi, tanggal lahir, alamat, email. Kenapa sih harus didata email dan nomor teleponnya? Untuk apa coba? Untuk keperluan security pasti. Keamanan. Yang kedua juga untuk apa? Ya kan? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan kita masih mempunyai data. Bagi hotel sebagai sarana promosi, nanti kita kirimkan promo-promo dan sebagainya ya. Saya lanjutkan, melayani segala komunikasi via telepon tadi, paham. Melayani barang bawaan tamu, dibawa barangnya diantarin sampai ke kamar dan sebagainya. Kemudian peran departemen front office apa? Memberikan kesan pertama dan terakhir bagi tamu yang menginap. Itu penting sekali. Kunci keberhasilan pelayanan di hotel adalah di front office. Kalau pertama kali tamu datang udah mendapatkan the best first impression, kesan pertamanya berkesan, selebihnya insya Allah akan berkesan. Kalaupun terjadi kerikil-kerikil di restoran, komplain di housekeeping, pada saat mau check out, Bapak terima kasih, Pak mohon masukan apa yang perlu kami perbaiki selama Bapak menginap. Enak, awalnya mau marah jadi nggak jadi marah. Oh ya Mbak, kemarin ada sedikit ini ya, sabun saya nggak ada, terus sikat giginya nggak diganti misalkan. Tapi nggak marah, karena apa? Kesan dia pertama kali udah mendapatkan kesan, jadi kuncinya. Bukan berarti nanti front office aja tukang jawabnya pertama, bukan, housekeeping, kemudian accounting, kemudian FB, harus memberikan kesan yang baik. Tapi kunci pertama adalah di front office. Kalau kalian sudah bisa, kita front office bisa memberikan first impression, ke belakangnya pasti aman-aman aja, biasanya sih seperti itu. Saya lanjutkan, sebagai tempat pusat informasi dan komunikasi, sebagai pusat syaraf nadi sebuah hotel, betul, karena semua pusatnya di situ. Semua bus itu, komplain, senang, semua nggak lapornya ke front office. Sebagai pusat koordinasi seluruh pelayanan hotel, ya. Sebagai sumber informasi potensial dalam pemasaran dan penjualan hotel, iya kan? Pertama kali ketemu tamu, tamu ini duitnya banyak. Nanti kita ada promo bulan depan Valentine, kita kirim promonya ke dia, ya kan, ketahuan. Jadi pusat segalanya. Kemudian posisi umum di front office, boleh dihilangin ini? Nggak kelihatan? Ya. Front office manager, posisi paling tinggi adalah front office manager. Tugasnya adalah memberikan kesan yang positif, karena manajer memimpin section atau departemen itu. Yang kedua adalah asisten front office manager atau wakilnya, bisa ada, bisa enggak. Nanti nggak usah dicatat lah, nanti kan kalian tinggal kita kirim yang mau minat itunya ya. Ya. Kemudian asisten front office manager. Posisi lainnya lagi adalah duty manager. Apa itu? Duty manager bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan. Nah, posisi ini secara struktural di front office. Tapi duty manager ini bertanggung jawab langsung kepada GM. Nah, tugasnya kapan? Pada saat manajer itu tidak berada di tempat.
ya kan, pulang. Nah tugasnya biasanya dia pagi, malam, sore dan malam. 24 jam nih tugasnya, tapi ganti-ganti orang. Terus eksekutif launch manager kalau memang maunya launch. Bintang 5 ini biasanya. Ruang lingkup kerjanya sama. Terus, nah, front desk agent atau receptionist yang kemarin nih, coba lihat. Orang reception itu harus yang cheers. Tidak boleh orang yang nggak bisa senyum. Kalau nggak bisa senyum, jangan coba-coba kerja di front office. Coba ya, siapa namanya? Andre aja deh. Maju, bro. Maju, bro. Serius nih, bintang film. Salah sendiri di tengah, sengaja kayaknya dia. Oke. Mundur sedikit. Shot mas, di shoot. Close up. Ya, buka maskernya. Nah, coba yang guyu. Ya. Coba bilang selamat pagi. Coba bilang selamat pagi. Buka dulu biar kelihatan maskernya. Allahu Akbar katanya. Coba bilang selamat pagi. Kenalilah. Waspadalah. Saya tidak memalukan, ini contoh benar. Ya, bilang selamat pagi. Nah, sekarang kan bilang selamat pagi. Kamu senyum dulu. Senyum dulu baru ini. Kan bilang selamat pagi. Terus tapi kamu di situ senyum dulu. Selamat pagi. Beda kan? Nah, udah punya pacar belum? Udah punya suami? Oh, istri ya. Udah ya? Oh, kok buka kartu kamu katanya. Coba ulangi. Iki kon senyum susah ra karuan loh. Durasi. Nah, sekarang senyum dulu. Nah. Ya, senyum dulu baru bilang selamat pagi. Ayolah cepet iki. Nah, silakan duduk, terima kasih. Beda kan? Orang senyum, ini kok keplak-keplakan ini loh. Ya kan, biasa. Bagaimana Pak Muharram? Iya benar, ini pada terhibur sekali ya dengan luar biasa nih. Kayaknya ini racing star ini nanti nih. Ya, senyum, ketulusan, sincere bener-bener. Kalau jadi orang hotel, nggak boleh orang yang marah-marah. Marah boleh, tepat tahu waktunya, harus senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri kayak orang gila nanti. Ya kan loh, dia kan tampangnya Rinto loh, coba, bukan preman kan? Loh, senyum. Orang marah semarah apapun di hotel, kalau kita senyumin, luluh hatinya. Ya kan, kalau istrimu marah-marah, jangan gitu mah, gitu kan? Pasti dia, ya wis lah, Pak, beliin duit, minta duitnya gitu nantinya. Ya, lanjut. Nah, ini coba lihat ya kan, senyum semua. Kayak tadi, reception di depan, Lydia senyum. Lanjut. Ya, bell captain ini bosnya bellboy. Ya kan? Kemudian, nah tuh bellboynya senyum kan, dorong troli aja harus senyum. Ya kan? Itu, emang hospitality itu nggak main-main. Hanya orang-orang yang berjiwa mempunyai passion itu ya, punya ini bisa. Kalau enggak, aduh pusing deh. Dimarahin, habis putus sama pacar jadi reception, harus bilang, aduh sialan tadi. Kan harus, selamat pagi Pak, selamat datang di Prempak Hotel Lombok. Harus senyum, walaupun habis diomelin emaknya, diputusin pacarnya, harus senyum. Kadang orang hotel itu disebut manusia kardus, tahu kardus? Yang bisa ditekuk kemana-mana. Ya, kertas, harus senyum terus. Saya lanjutkan, doorman, tadi kan, posisi ini sudah di reduce, kadang-kadang sudah tidak ada. Kemudian resepsionis atau front desk agent, karena multitasking namanya front desk agent. Kemudian guest relation, ini yang approach tamu, meminta guest comment kamu, telepon operator. Terus, nah senyum kan orang hotel tuh. Hotelier tuh harus senyum, full smile. Pak boleh nggak pakai jambang? Boleh, boleh disuruh pulang. Pak boleh nggak pakai kumis?
Nggak boleh lah. Boleh Anda pakai kumis, tapi nggak bisa kerja di hotel. Karena harus bersih, clean, looks. Orang datang ke hotel tuh mau apa? Senang-senang kan? Kalau datang ke hotel, rengosan begini. Waduh, udah malas dulu. Ini yang menjaga orang hotel atau paraden ini kan? Nah terus apa lagi? Nah ini hospitality di front office contohnya. Nah, interaksi di front office, interaksi pada saat tamu datang, eye contact, ya kan? Yang tidak lupa harus lakukan eye contact. Nah, ini harus, misalkan dia di internet corner nih, ini bisa di assist. Misalkan nggak perlu harus diminta. Service atau pelayanan di hotel itu is given. Service itu diberikan, bukan diminta. Itulah hospitality. Service is given, is not by request. Ya kan? Diberikan. Nah, ini adalah front office terminologi. Ada sebagian aja yang bisa saya sampaikan. Contohnya check-in. Check-in adalah salah satu proses kegiatan antara calon tamu dan resepsionis untuk pencatatan tamu check-in. Kan belum jadi tamu, calon. Kalau sudah check-in, nginep di kamar namanya tamu. Kemudian welcome booklet, amplop kecil kalau kalian nginep di hotel kan ada tempat kunci itu kan. Nah, terus luggage up, luggage down. Kalau orang proses minta, Mas, tolong anterin barang saya ke kamar. Nah, itu luggage up. Luggage down apa? Proses check out biasanya dilakukan. Tolong ambilin barang saya dari kamar untuk taruh di lobby misalkan. Kemudian room status. Kondisi yang menunjukkan status kamar. Nanti kalau kerja housekeeping, kamarnya namanya vacant clean, kamar yang siap dijual dan ready. Ini nanti bisa diminta materinya ya. Jadi teman-teman fokus saja karena durasi, kemudian ada vacant dirty, status kamar yang masih kotor, dan ini tidak boleh dijual. Karena belum siap untuk dijual. Ini juga banyak, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Nah, kita lihat ke video. Ya, silakan. Suaranya Mas, audionya. Nggak ada suaranya ya? Ya. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada. Ada ya? Nggak nyampe Pak, nggak keluar. Nggak kedengeran katanya. Kami akan melalui pengecekan suhu tubuh, memakai hand sanitizer, Nah, karena sekarang pada era pandemi, ini wajib di semua hotel ya. Dan juga menggunakan seragam yang dicuci setiap hari. Kami memastikan mereka dalam keadaan wajib bersih mandi, sebelum siap pulang, melayani berangkat Anda. dan pulang. Kesehatan dan keamanan Anda adalah prioritas utama kami. Ya harus bersih karena kita melayani tamu kan, supaya aman. Kami telah menyiapkan segala sesuatu guna memastikan kenyamanan dan cawang tamu harus melalui pengecekan suhu tubuh. Tamu diarahkan untuk menggunakan hand sanitizer untuk lebih memberikan rasa aman. Kami menerapkan physical distancing di area publik. Sebagai protokol kesehatan kami, tamu diwajibkan untuk mengisi mengenai self-assessment COVID-19. Hand sanitizer selalu tersedia di semua area publik. Untuk memilih menu room service, cukup dengan melakukan scan barcode menu. Untuk Pakai kenyamanan APD ya. Anda, kami menyiapkan kamar Anda dalam keadaan steril. Nah, kemarin
kan lapnya beda-beda ya, Bu Sisil yang sampaikan kemarin. Ini ozon, udah didesinfektan, di ozon lagi supaya bersih. Kami membersihkan permukaan yang sering terjamah oleh tamu. Demi kenyamanan tamu, kursi di ruang rapat sudah kami beri jarak 1 meter untuk Kita nggak memfasilitasi physical jarak yang distancing hari aman. ini, tapi Hygiene perkecualian ya. set disediakan untuk semua tamu pertemuan. Semua ruang meeting disanitasi sebelum dan sesudah acara. Kitchen Team dilengkapi dengan alat pelindung diri. Kalian sebenarnya bisa membantu kalau kalian belanja di warung itu. Kasih aja penjualnya kalau nggak pakai sarung tangan atau masker. Suruh Pembayaran pakai masker non-tunai dulu juga baru tersedia melayani untuk kita. menghindari menyentuh mesin edisi. Layanan kami adalah tentang kepedulian kami kepada Anda. Ya, ini hotel yang saya kelola sekarang ini, Pak Hotel Jakarta. Hotel pertama kali yang dimiliki oleh PP. Baik, terima kasih teman-teman, materi yang saya sampaikan front office sampai di situ. Ingat nanti ya, kan sekarang waktunya post test. Semua materi bisa diberikan kalau teman-teman berminat. Jangan lupa nanti follow itu Perempak Hotel Lombok. Nanti kita akan berikan IG-nya. Udah ada yang follow belum? Hah? Bohong. Nah, Bu Sisil boleh dibantu untuk post test ya, dikirimkan sambil ini ya. Jadi silakan follow, ya nanti kita akan berikan, nggak pakai bayar, ya kan? Nanti kalau kalian bisa DM, kirimkan email dan sebagainya bisa, seperti itu. Teman-teman sambil diisi post testnya. Jadi hari ini mudah-mudahan semuanya menjadi berkah ya. Ya, saya sangat apresiasi ya teman-teman bisa sampai dengan hari ini bisa datang, menyempatkan waktu. Saya yakin 1000% bahkan. Di antara teman-teman ini pasti ada yang sukses. Semua kembali kepada Anda, karena Anda udah membuang waktu 2 hari ke sini. Mungkin ada pekerjaan yang lain dan sebagainya. Ini udah ada namanya niat yang baik. Semuanya diawali dari niat baik, insya Allah ada hasil. Baik, Mbak Emas, silakan ada yang mau disampaikan. Oke, mungkin sembari kita podcast, boleh dong untuk seluruh teman-teman semuanya yang mungkin punya pertanyaan juga boleh diajukan ya Pak ya? Boleh. Yang ada di Studio 2, Studio 3 yang juga hari ini punya pertanyaan juga boleh, silakan karena ini merupakan materi terakhir. Jadi mungkin udah punya beberapa pertanyaan yang dibawa dari rumah atau yang udah ditahan-tahan dari kemarin, silakan boleh langsung aja ditanyakan hari ini. Oke, Bebas, ya siap. Bebas. Oke, ada pertanyaan Pak. Boleh berdiri Mas? Oh, belakang dulu ya. Oh, depan dulu. Oke. Belakang dulu. Belakang dulu, ya dah. Silakan. Pertanyaan ke mana? Studio 1, Studio 2 atau Studio 3? Oke. Dengan Mas siapa boleh berdiri Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam. Saya ingin menanyakan apa saja kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh front office. Itu aja mungkin dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Studi kasus Pak, kesalahan-kesalahan kecil apa yang sering dilakukan oleh front office kira-kira untuk menjadi pengalaman juga teman-teman semuanya. Iya, baik. Apapun yang kita lakukan dimanapun harus fokus. Di front office itu kadang-kadang saking sibuknya dia lupa senyum. Padahal senyum itu hal utama. Pada saat rame, tamu ngantri itu, teman-teman front office itu suka lupa senyum. Jadi sehingga tamu merasa dicuekin atau diabaikan. Apalagi selain senyum, lupa sambut tamu dengan selamat pagi Pak, itu kan? Itu lupa. Apalagi yang lupa menganggukkan kepala pada saat tamu itu sedang dalam antrian kan bisa mengatakan sebentar. Itulah menggunakan body language. Nah, sekarang
Kan kalau pakai masker nggak kelihatan kita senyum. Betul ya? Nggak kelihatan kita senyum. Jadi sekarang ini bagaimana triknya? Triknya adalah menggunakan body language. Body language itu bahasa tubuh. Orang senyum kelihatan nggak? Saya bisa nggak senyum. Tapi kalau senyum kelihatan ada mengembang. Body language-nya tundukkan badan sedikit. Sebentar ya Pak. Gitu walaupun nggak kedengeran, senyumnya nggak kelihatan. Tapi body language itu udah bisa mewakili. Nah kadang-kadang lupa itu. Gitu ya Muhammad ya. Oke ya, jadi memang untuk di front office khususnya hal-hal yang lebih detail lagi ya Pak ya. Iya, Kefokusan itu harus yang paling utama. Oke boleh, mungkin yang ada di depan silahkan. Ini aja Pak mic-nya Pak. Yes. Sebelumnya terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firsta BTP Food Gunawan, biasa dipanggil Firsta. Langsung saja pertanyaannya di sini. Kan kemarin udah disinggung tentang room service nih Pak. Oke. Room service itu kan pemesanan makanan oleh tamu dibawa ke kamarnya. Nah itu kan ini saya bertanya tentang pembayarannya. Pembayarannya tuh masuk di front office kasir atau ke restorannya? Ya. Gitu, terima kasih. Oke. Wah, ada yang memberikan materi nih Bu Nisa tadi. Bu Nisa mau jawab atau diwakilkan oleh saya? Kalau room service itu pembayarannya bagaimana? Mau pesan Oh, makanan baik. dibawa Ya. ke kamar, bayarnya di mana gitu ya? Oke, Ya, bisa silakan saya Pak. jawab ya. Room service pemesanan kamar itu bayarnya di mana? Ada dua. Anugi. Iya Pak, silakan sayang. Pak, ini postesnya ada yang tanya sebelum, sorry ya, nangkep. Yang nomor 1 itu di soal postes ada tertulis yang sama 7 section sama C-nya 3 section ya? C apa D itu? Oh iya. Yang B 4, yang B 4. Jadi Yang udah B tahu dong. Nah, maksud kalian lihat yang B-nya 4 itu. Ya, jadi kalau saya lanjutkan, pembayarannya bagaimana? Ada ketentuan dari hotel itu, setiap tamu check-in itu harus menyimpan deposit, ya kan? Itu satu. Kalau menyimpan deposit berarti pembayarannya bisa ditagihkan di kamar atau diposting langsung di situ. Nah, apabila hotel tidak mempunyai tamu itu tidak mempunyai deposit di reception, jadi pemesanan room service harus dibayar melalui cash atau langsung dibayar pada saat itu, baik melalui kartu kredit maupun melalui uang cash. Jelas ya? Jadi ada dua. Tapi rata-rata sebagian besar hotel-hotel yang mempunyai SOP yang bagus dia akan mempunyai charge to room. Karena harus memiliki deposit. Jadi kalau misalkan tamu room service atau laundry dan sebagainya itu bisa di-charge ambil dari depositnya tersebut. Ya. Terima kasih Pak Muharrem koreksinya. Oke, cukup terjawab ya. Dapat coklat nih dari Pulau Komodo. Yes, ada pertanyaan berikutnya mungkin? Atau dari materi-materi sebelumnya di hari kemarin mungkin ada yang udah pengen nanya tapi belum sempat juga boleh Studio sekarang 2, ditanyakan. Studio 2, Studio 3 pagi. Yes. Ada yang baru bertanya? Belum nih Pak. Oke, yang paling ujung. Oh ada nih Pak, dari Studio 3 Pak. Oke, boleh. dari Studio Silakan, 3 dulu silakan. ya. Kenapa kenalkan nama alamat KTP ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nanya ini Pak. Oh silakan. Iya silakan Mas, langsung pertanyaannya Mas. Apa pertanyaannya? Emosi nih Masnya. Sabar bro. Kan tadi ada disinggung tentang skipper. Saya cuma mau bertanya kenapa bisa terjadi skipper. Skipper ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin boleh Pak langsung satu lagi. Kenapa bisa terjadi skipper? Nah, kalau ini Masnya apa pertanyaan? Boleh berdiri Mas?
Oke Pak, ini pertanyaan saya sedikit ada pengalaman juga dari pekerjaan sebelumnya. Kerja di mana sebelumnya, Mas? Saya storekeeper di hotel di Storekeeper? Iya. Oh, Ah. bagus, bagus. Jadi permasalahannya waktu itu kan di sini di minibar. Ya. Jadi kan terkadang inventorinya itu di tempat saya yang dulu itu agak kebingungan gitu karena minibar itu masuknya dia bilang di manajer saya itu masuknya di housekeeping yang ngurus. Nah, Terus? terkadang permasalahannya di guest folio sama bill yang di restoran itu kadang nggak sinkron Pak. Jadi sempat ada ide dari manajer itu store-nya dipisah aja gitu. Yang housekeeping dia punya store beverage sendiri sama FB punya sendiri gitu. Nah, jadi biasanya mungkin di Park Hotel Bapak gimana pemisahannya untuk room service? Apakah itu masuk minibar. minibar itu masuk di FB atau tetap dia hitungannya di housekeeping yang handle? Ya, Ya. baik. Setiap hotel mempunyai policy atau kebijakan yang berbeda. Kaitannya dengan minibar. Minibar itu sebenarnya hal kecil, tapi menjadi biang kerok. Bener, ya kan? Sebenarnya yang sering terjadi kalau masalah pemisahan itu tergantung manajemen ya, mau di mana. Idealnya biasanya di housekeeping, ya kan? Nah, kalau bertanya minibar, hampir sebagian besar sekarang item minibar itu sudah tidak dipakai oleh hotel karena itu sepele, pekerjaan yang tambah banyak, nilai investasi orangnya juga banyak, perlu pegawai, sehingga minibar itu pilihannya hanya dua. Dikosongin minibarnya itu nggak ada itemnya atau di free kan. Karena kan minibar paling setupnya costnya paling mahal 100.000 misalkan. Gara-gara duit 100.000 tamu komplain bermasalah, logikanya nggak masuk akal. Dia bisa bayar kamar 1 juta, sedangkan nilai minibar cuma 100.000 atau 50.000, ya kan? Mosok nyolong gara-gara duit segitu, ya bisa aja mungkin terjadi. Tapi makanya sebagian besar sekarang mempunyai kebijakan minibar itu ditiadakan. Tempat minibarnya ada, tapi isinya udah enggak. Pilihannya hanya dua, diberikan gratis atau ditiadakan. Karena itu nambah PR, pekerjaan, ya kan? Jadi gitu jawaban saya kira-kira, ya. Jelas ya, kalau masalah di mana yang bertanggung jawab itu relatif, kebijakan perusahaan hotel itu berbeda-beda. Yang lazimnya di housekeeping, ya, store-nya. Jelas ya? Studio 2, Pak Muharram, Pak Agi. Ya, Pak Nugi mau minta tanya satu nih teman kita. Oh, skipper tadi ya, skipper belum terjawab ya? Baik. Pak, kenapa terjadi skipper? Skipper itu orang yang menginap di hotel tapi tidak melakukan pembayaran atau kabur, ya kan istilahnya. Lah kenapa bisa seperti itu? Sudah pasti, ya kan, terjadi kesalahan prosedur. Ya, terjadi kesalahan prosedur. Karena di hotel itu semua sudah diberikan standar-standar prosedur supaya menghindari terjadinya skipper. Nah, kalau terjadi skipper artinya ada prosedur yang putus yang tidak dilakukan. Antisipasinya bagaimana? Ya kan? Antisipasinya adalah jalankan setiap pekerjaan itu sesuai dengan standar operating prosedur yang sudah ditentukan. Karena standar operating prosedur itu adalah kebijakan atau polisi perusahaan yang mempunyai efek hukum. Ya kan? Anda bekerja berdasarkan standar operating prosedur yang disetujui dan disahkan oleh manajemen. Apabila Anda sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP, Anda salah pun masih di backup perusahaan. Kalau ada efek hukum. Tapi kalau Anda tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar operating prosedur, sakar PDW, nah perusahaan kadang-kadang nggak akan bisa membackup sehingga akan diberikan sanksi. Gitu Pak Muharram. Studio 2 ya. Ya. Studio 3 tadi pagi ada yang mau bertanya ya? Tanya nih teman saya. Oke Mas, silakan Mas, tiba-tiba ini biar kelihatan dulu baru di Pak. Silakan, namanya siapa Mas? Silakan. Perkenalkan, nama saya Mandita. Siapa? Mandita. Andika.
Pandita. Jadi kenal lu Rosita loh. Jangan-jangan cem-cemannya ini. Atau tukang ojeknya. Ya Pak. Silakan Dek. Jamet. Pak saya mau nanya, Apa Jamet? waktu check-in harus bayar deposit dulu. Tidak terdengar, bisa didekatkan mic. Iya bener, ketika kita check in harus bayar deposit dulu, terus Dan kita udah bayar di Traveloka, udah bayar di Traveloka. harus bayar deposit lagi. Ini tutorial check in berarti Pak yang Oh ya, ditanyakan oke. Pak. Jadi Yes. tutorial check-in tolong lihat di YouTube channel saya nanti ya. Baik, ya. Proses check-in itu ada bisa, karena sekarang ada namanya channel manager, orang beli lewat Traveloka. Yang Anda beli itu kamar, betul? Kamarnya saja. Jadi Anda beli melalui Traveloka, Traveloka nanti bayar kepada kita. Kenapa harus ada deposit? Ya kan? Harus. Kenapa? Kalau Anda menginap di hotel, kadang Anda melakukan transaksi telepon. Anda mau mencuci baju, Anda mau pesan room service. Nah, dari deposit itulah yang akan kita ambil untuk melakukan transaksi-transaksi yang terjadi selama tamu atau customer menginap di hotel. Gitu, Dika. Terus Pak, kalau saya nggak mau ngasih deposit, ngotot, lebih baik nggak usah check-in. Tapi pasti ada aja terjadi yang seperti itu. Nah itu tadi nanti manajemen yang akan memutuskan kebijakannya seperti apa. Istilahnya orang yang nggak mau mendeposit, ya memberikan deposit di kamar, itu namanya cash basis. Semua transaksi yang dilakukan selama menginap di kamar wajib bayar. Langsung bayar kan nggak enak ya. Kayak mau lari aja. Nah biasanya yang ya tamu-tamu tuh seperti itu tuh gimana ya? Banyak lah mungkin ya. Tapi sebagian besar orang yang sudah customer teredukasi, memahami bagaimana rule-nya di hotel tuh biasanya sih enggak marah. Ya nggak apa-apa lah kasih deposit bodong, kartu kreditnya decline. Oke, jadi hari ini sekaligus edukasi ya si Pandita yang ada di sana. Jadi mungkin nanti ketika nginep di hotel manapun, ketika memang diminta deposit ya nggak masalah Pak ya. Boleh. Toh ketika kita juga nggak melakukan dikembalikan. nggak makan atau nggak ngapain juga bisa dibalikin kan Pak. Ya, dikembalikan. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau uangnya nanti hangus gitu ya. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya, oh ada 2 pertanyaan ternyata. Mas boleh minta mic-nya? Mic-nya. Oke. Oke, silakan. Mungkin langsung kita jadikan satu aja. Apa pertanyaannya? Nama saya Surna, saya mau tanya. Suna. Bukannya tamu kalau baru datang ke hotel itu biasanya dikasih welcome drink. Nah, welcome drinknya itu diberikan setelah ke resepsionis atau pas baru buka pintu. Oke. Oke, pas. Jadi welcome drink itu diberikan pas baru datang atau baru buka pintu atau waktu menunggu di resepsionis. Pertanyaan berikutnya dari Mas siapa? Sani. Mas Sani. Singkat saja mungkin arti kata hotel itu apa Pak? Apa? Arti kata hotel istilahnya dari mana Pak? Arti kata hotel istilahnya, wah kita harus buka ensiklopedia nih kayaknya nih. Oke, silakan Pak. Oke, Mbak siapa tadi Suna? Apa tadi pertanyaannya? Welcome drink. Nah kembali welcome drink. Welcome drink itu biasanya lazimnya diberikan pada saat check-in, proses check-in. Ada juga mengenal welcome drink, namanya kan minuman selamat datang ya. Ya datangnya di mana? Bisa ada di kamar, udah dalam bentuk packaging. Misalkan kalau di Pak Hotel Jakarta itu welcome drinknya itu dalam bentuk kemasan, misalkan buah vita. Nah itu sudah ditaruh di dalam minibar. Karena kalau buah vita nggak dingin kan nggak enak ya. Jadi tergantung kebijakan. Nah sekarang pada era pandemi seperti ini, karena tidak boleh terbuka, ya mau kadang-kadang welcome drink dihilangkan atau diganti jenis welcome drink yang lain. Bebas, mau diberikan kapan saja, tergantung kebijakan dari perusahaan hotel tersebut. Lazimnya pada saat datang di lobi dan sebagainya. Terus siapa yang menghandle? Bisa front office, bisa juga teman-teman F&B.
Ya kan? Kata hotel, apa artinya ya? Bu Sisil bisa jawab kayaknya nih ya. Dari kata apa? Kalau nggak salah sih bahasa Inggris ya. Kata hotel itu berasal dari kata hostel, dari Perancis kuno. Itu singkatnya berasal dari situ. Itu Pak Nugi. Terima kasih Bu Sisil. Kalau masih belum puas dengan jawaban hostel, silakan Anda tanya Mbah Google. Mbah, bahasa hostel apa gitu ya kan? Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman semuanya, dan sepertinya juga podcastnya sudah selesai semuanya. Boleh estafet ke sebelah kiri. Oke, silakan di estafet ke sebelah kanan, Ding, ke sebelah kanannya masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan oleh panitia, dan sekaligus kepada seluruh rekan-rekan yang ada di studio 2, studio 3, silakan dikumpulkan hasil podcastnya. Oke teman-teman studio 2 juga sudah dikumpulkan ini. Iya Pak. Oke. Lagi ada enggak studio 2? Studio 3 juga sudah. Minta tolong dikumpulkan postesnya. Sudah semua Pak. Dari Pak Nugroho tadi masalah front office sudah Pak. Sekali lagi beri tepuk tangannya sangat meriah dong untuk Bapak Nugroho. Luar biasa sekali, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru untuk kita semuanya, dan juga yang pasti edukasi kepada seluruh rekan-rekan yang mungkin for the first time baru mau mencoba untuk menginap di hotel. Nah, ini juga sedikit banyak sudah tahu prosedurnya ya kan. Baik, dan untuk juga menutup acara kita pada kesempatan kali ini, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan dari Sekretaris Camat Selaparang, yakni Bapak Apriyadi. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Prime Park Hotel ya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan peserta pelatihan kerja seluruh warga di masyarakat, terutama Monjok Barat. Alhamdulillah, wajib pertama-tama kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini semua peserta masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semua bisa hadir ya. Tidak ada yang sakit. Biarpun kemarin sempat di rapid, alhamdulillah semua negatif. Semua negatif, dan alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan sampai 2 hari. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf, baik manajer maupun pimpinan dari Prime Hotel atas terselenggaranya kegiatan pelatihan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang rekan-rekan terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk ke depan untuk rekan-rekan sendiri ya. Dan permohonan maaf kepada pihak Prime Hotel ini, terutama Prime Park Hotel, jikalau ada yang kurang berkenan terhadap selama 2 hari melaksanakan kegiatan di kantor Camat Selaparang nih. Ini wujud dari pemerintah Kecamatan Selaparang serius untuk kita sama-sama bersama memfasilitasi terutama rekan-rekan kita yang ada di Kecamatan Selaparang, khususnya di Kelurahan Monjok Barat ini, untuk kedepannya kita jangan jadi penonton ya. Jangan jadi penonton, usahakan kita menjadi orang terdepan di era sekarang ini. Inilah wujud kerjasama pemerintah Kota Mataram, dalam ini pemerintah Kecamatan Selaparang dengan pihak manajemen dari Prime Park Hotel yang ada di Kota Mataram. Wajib pertama kita syukuri ini. Dan ke depan mudah-mudahan setelah selesai pelatihan ini menjadi bekal buat adik-adik ini.
selaku pemegang estafet pemimpinan dari pemerintahan nanti yang di Kota Mataram ini. Saya berharap jangan sampai di sini pelatihan ini berhenti dari sini, jangan. Tolong setelah ada pelatihan ini, adik-adik tolong coba digali lagi. Kan banyak sumber dari media, baik dari Google atau apa namanya itu, bisa di ilmu yang sudah didapat ini bisa dicari lagi untuk menambah wawasan ya. Karena ini sifatnya materinya hanya pembekalan, jadi dicari informasi lagi ya kaitan dengan persiapan ini. Dan atas nama pemerintah Kota Mataram dan khususnya pemerintah Kecamatan Selaparang, acara pelatihan kaitan dengan perhotelan ini saya nyatakan ditutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tetap di tempat Bapak, dan kemudian kami mohon untuk rekan-rekan keluarga besar dari PT PP Property untuk menuju ke atas stage. Jadi untuk mengabadikan momen bersama dengan Oke, dan kepada Pak Muharram yang ada di studio 2 dan juga yang ada di studio 3 boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Sekali lagi Pak Muharram, silakan Pak. Baik Ibu, saya mencoba. Nah, tinggal ya teman-teman studio 2 ya. Jangan nangis. Jangan nangis. Oke. Silakan kita berfoto terlebih dahulu. Sama Pak Agi juga yang ada di studio 3, Pak Agi. Pak Agi yang ada di studio 3, Pak Agi silakan come here please. Kami persilakan untuk merapatkan barisan dan menghadap ke kamera. Kita hitung bersama-sama 3, 2, dan 1. Oke, belum? Boleh agak kita atur lagi jaraknya. 3, 2, dan 1. Satu kali lagi. 3, 2, dan 1. Mungkin boleh mengepalkan tangan, kita gaya semangat ya. 3, 2, dan 1. Cheers, spirit. Yes. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Camat Selaparang, Bapak Apriyadi, dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan keluarga besar dari PT PP Property. Luar biasa sekali 2 hari ini kita bersama, 2 hari ini pula kita mendapatkan banyak sekali materi, banyak sekali ilmu baru. Happy nggak rasanya? Happy, senang ya yang pasti ya. Oke, sudah ada bekal khususnya. Yang pasti juga teman-teman semuanya di sini sudah siap menjadi bagian dari PP Property? Aduh siap, amin. Oke. Oke, dan saat ini boleh dong kita foto bersama untuk di semua ruangan. Jadi boleh teman-teman semuanya menghadap ke depan. Kita foto bersama terlebih dahulu di semua ruangan. Dari studio 1, 2, dan 3. Yes. Foto bersama secara virtual. Satu, 2, 3. Yes. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk PT PP Property Tbk. Dan terakhir untuk teman-teman semuanya ada sebuah pantun, tapi maunya di bait kedua harusnya ngomong apa kalau pantun? Cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke kantor camat, beli cilok belum. Bait kedua
dasar Syarukan, dengerin makanya ya. Oke, jalan-jalan ke kantor camat, makan cilok, ketemu kucing 4. Untuk teman-teman semuanya yang hadir, semoga selalu sehat. Selain sehat harus juga tetap semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Saya Mas Tirta atas nama PT PP Property mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga tetap semangat dan semoga segala ilmunya dapat bermanfaat di kemudian hari ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.